Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bioteknologi. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi bioetika yang terdiri dari anggota kelompok yaitu Nur Iza Arifah, Indah Lailatul Adiyah, Dede Sobarwati, Uki Nupasari, Kinanti Asmarul Husna, Alfika Semil Pareza, Weli Duyanti, Melianti Davia, Sutari, Bella Aprilia, dan Anggun Prihatin. Pengertian bioetika, kajian mengenai pengaruh moral dan sosial dari teknik-teknik dihasilkan oleh kemajuan ilmu-ilmu hayati. Ciri-ciri bioetika yang pertama, interdisiplinaritas, yaitu melibatkan banyak ilmu seperti biomedis, hukum, ilmu sosial, teknologi, dan lain-lain. Yang kedua, pluralisme, yaitu dalam bioetika melibatkan banyak golongan dan pandangan yang diikut sertakan. Yang ketiga, internasionalisasi, yaitu problem-problem etis yang ditimbulkan dalam perkembangan ilmu-ilmu hayati bersifat internasional. Contoh aplikasi bioteknologi yang positif seperti pada aplikasi bioteknologi tradisional, di mana seperti pengembangan makanan fermentasi meliputi tempe, yogurt, dan juga oncom. Kedua, ada kultur jaringan di mana pengadaan bibit tanaman yang banyak dalam waktu yang sangat singkat. Ketiga adalah pengembangan bunga tulip yang berwarna-warni yang ditemukan pada negara Jepang. Yang keempat ada inseminasi buatan atau perkawinan buatan seperti pada kelinci, marmut, sapi, dan juga mencit. Selanjutnya, fertilisasi in vitro bayi tabung. Untuk pasutri yaitu yang dapat dilakukan oleh manusia, seperti pasangan yang sulit mendapatkan keturunan. Nah, teknik ini dikenal sebagai bayi tabung. Kemudian ada splitting atau pengadaan bibit hewan, yaitu aplikasi bioteknologi yang dapat menghasilkan keturunan hewan yang banyak dengan sifat yang unggul. Selanjutnya yaitu pengembangan hormon insulin buatan untuk penderita diabetes mellitus. Selanjutnya ada terapi gen. Terapi gen ini bisa dilakukan pada seseorang yang mengidap penyakit leukemia dengan cara menggantikan gen pada sel sumsum tulang belakang dan memacunya agar dapat menghasilkan sel darah. Selanjutnya ada deteksi ranjau darat, yaitu suatu pengembangan tanaman yang bisa mendeteksi unsur logam yang ada pada tanah. Contohnya, jika tanah tersebut mengandung unsur logam, maka tanaman akan berubah menjadi warna merah. Dan terakhir ada yang namanya biofarmia, yaitu pengembangan bahan makanan seperti kentang, pisang, dan tomat agar dapat menghasilkan antigen serta dapat mendorong suatu penyusunan antibodi dan imunitas pada manusia. Ada contoh aplikasi bioteknologi yang menjadi pro kontra di masyarakat. Yang pertama ada bioteknologi cloning. Bioteknologi ini merupakan pembuatan organisme dari bagian tubuh organisme dewasa. Yang menjadi pro dari bioteknologi ini adalah bahwa cloning ini merupakan pencapaian bioteknologi yang cukup tinggi. Bioteknologi ini memenuhi produksi organisme yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Tapi di sisi lain, bioteknologi ini menimbulkan kontra di masyarakat karena bioteknologi ini dianggap manusia telah bertindak sebagai Tuhan. Lalu ada babi transgenik. Babi transgenik ini merupakan bioteknologi yang meningkatkan hemoglobin manusia dengan menggunakan babi. Hal ini menjadi bioteknologi yang pro di masyarakat karena dengan teknologi ini hemoglobin manusia dapat terpenuhi. Namun di sisi lain masyarakat muncullah kontra dari bioteknologi ini karena di dalam Islam sendiri penggunaan babi itu dilarang oleh agama. Selanjutnya, contoh aplikasi bioteknologi pro kontra yang ketiga itu ada tanaman transgenik. Nah, tanaman transgenik ini merupakan tanaman pangan yang telah mengalami rekayasa genetika, di mana teknologi ini menjadi pro di masyarakat karena membantu menghasilkan produk pertanian yang tahan hama dan juga memiliki nutrisi yang lebih tinggi. Sedangkan
di sisi kontra dari teknologi ini adalah hasil pangan yang dihasilkan berbahaya jika dikonsumsikan oleh manusia. Nah, selain itu juga keberadaan tanaman transgenik di alam ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekologis sehingga akan terjadi kerusakan lingkungan. Yang keempat itu ada sel punca. Penggunaan sel embrio itu sebagai sel punca. Teknologi ini pro di masyarakat karena dapat membantu dalam pembuatan sel dan juga jaringan untuk terapi medis. Nah, di sisi positifnya itu teknologi ini menimbulkan kontra dikarenakan penggunaan embrio ini dapat disamakan dengan pembunuhan atau disebut juga dengan aborsi. Aplikasi bioteknologi yang negatif. Pertama, prajurit superior, yaitu mengembangkan huluk untuk penunjang perang. Namun hal ini sangatlah tidak pantas karena bertolak belakang dengan etika, moral, dan agama, serta berbahaya bagi perdamaian dunia. Yang kedua, senjata biologis, yaitu bioteknologi biasa digunakan sebagai pemusnah massal. Seperti virus corona dianggap sebagai hasil pengembangan senjata biologis untuk menggoyahkan dunia. Peraturan Bioetika Indonesia. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman yang memberikan batasan penggunaan bioteknologi pada pertanian. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 13 yang mengantisipasi produk pangan yang dihasilkan produk pangan melalui rekayasa genetika. Selanjutnya yaitu keputusan bersama Meristek dan Menteri Kesehatan dan Menteri Pertahanan tahun 2004 tentang pembentukan Komisi Bioetika Nasional. Kemudian Peraturan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keanekaragaman Hayati Produk Rekayasa Genetika. Selanjutnya ada Komisi Bioetika Nasional. Komisi Bioetika Nasional KBM Indonesia dibentuk sebagai komitmen sosial Indonesia untuk memastikan bahwa kemajuan IPTEK memberikan kontribusi terhadap keadilan, kesetaraan, dan kepentingan umat manusia. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi KBN yaitu sebagai berikut. Pertama, memberi pertimbangan kepada pemerintah mengenai aspek bioetika dalam penelitian pengembangan dan penerapan IPTEK yang berbasis pada ilmu pengetahuan hayati. Yang kedua, memajukan telaah masalah yang terkait dengan prinsip-prinsip bioetika. Yang ketiga, menyebarluaskan prinsip-prinsip bioetika dalam memajukan IPTEK serta mengkaji dampaknya pada masyarakat. Dan yang keempat, peninjauan etika terhadap arah perkembangan IPTEK, khususnya ilmu-ilmu hayati. Sekian pemaparan materi tentang bioetika dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.